Berhubungan dengan adanya keinginan dari jemaat untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang nomor rekening persembahan gereja. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi hari-hari ini, maka gereja melakukan ibadah pelayanan offline di gedung gereja dan ibadah pelayanan online lewat YouTube dan Facebook. Begitu juga dengan GBI Hotel Indah Rantau Prapat, kita mengadakan ibadah offline dan ibadah online. Ibadah Raya Minggu offline diadakan dalam 4 gelombang, yaitu gelombang pertama masuk pukul 7.30 WIB, gelombang kedua masuk pukul 9.30 WIB, gelombang ketiga masuk pukul 11.30 WIB, dan gelombang keempat masuk pukul 18 WIB. Ibadah berlangsung hanya 1 jam setiap gelombangnya dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau di luar gedung gereja, dan untuk menguatkan iman orang-orang percaya lainnya, maka kami, Gereja GBI Hotel Indah Rantau Prapat, mengambil bagian dalam pelayanan online di setiap harinya dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pukul 8.45 WIB, streaming sekolah minggu. Minggu pukul 9.30 WIB, live streaming ibadah raya Minggu gelombang 2. Senin pukul 15 WIB, streaming rekaman ibadah raya Minggu gelombang 3. Selasa pukul 15 WIB, streaming rekaman ibadah raya Minggu gelombang 4. Rabu pukul 19 WIB, streaming ibadah kebaktian tengah minggu atau KTM. Kamis pukul 15 WIB, streaming rekaman ibadah raya Minggu gelombang 1. Jumat pukul 19 WIB, streaming ibadah Family Altar atau FA. Sabtu pukul 10 WIB, streaming ibadah doa puasa. Kerinduan dan harapan kami melalui ibadah pelayanan online ini, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan semakin dikuatkan. Sebab itu, kami berharap setiap kita membuka atau mengikuti streaming ibadah dari GBI Hotel Indah melalui Facebook dan YouTube, mohon tidak meninggalkan streaming sampai selesai. Terus berdoa buat pemulihan negeri kita, Indonesia, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, gugus tugas penanganan COVID-19, seluruh tenaga medis dan rumah sakit rujukan COVID-19, gereja Tuhan, seluruh pengerja dan jemaat. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan, tetap kuat dan tetaplah hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita diberkati Tuhan, amin. Shalom juga kami mengucapkan untuk keluarga Tuhan yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, kita percaya, kita diberkati Tuhan, amin Bapak Ibu. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, saudara yang di tempat ini juga yang ada di rumah. Kita percaya, sebab Tuhan bebaskan kita, Tuhan pulihkan setiap keadaan kita. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka. Hey. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka
bersukacitalah. Sebab hari ini kami dikumpulkan Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kami bersuka Tuhan Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Mari kita angkat ke tangan kita saudara. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacita. Dengan tepuk tangan katakan bersuka. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Lebih lagi katakan bersuka. Haleluya. Yes. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Esok bersuka, lusa bersuka, bersukacitalah. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu juga yang ada di rumah, dipersilakan untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Kau beli bagi setiap kehidupan kami, bagi keluarga kami Tuhan pada saat hari ini. Dan kami percaya pertolongan-Mu Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Biar Roh Kudus masuk dalam setiap hidup kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama saudara katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Dengan segenap hati kita katakan, kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. lebih lagi Bapak Ibu katakan bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Haleluya. Kami siapkan hati kami datang menyembah Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Bapa. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Kami sembah Tuhan. Biar keluarga kami datang sembah-Mu. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan streaming ini, mari angkat suaramu sembah Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sebab kehadiran Roh-Mu di dalam hidup kami. Itu yang memimpin, menuntun kami, yang menjagai setiap kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Sebab itu malam ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Roh Kudus urapi kami. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati. Amin, amin Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Terima kasih buat jamaah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang melembutkan hati setiap kami. Kalau sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan, Roh-Mu sekali lagi urapi kami. Sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami boleh hidup tinggal berjalan dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, doa kami setiap kita dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semuanya dan dalam lindungan Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam satu tema yang Tuhan beri bagi kita sepanjang minggu ini, yaitu belajar percaya. Bisakah setiap kita, baik yang tempat ini, yang ada di rumah, katakan kiri kanannya, belajar percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Seolah-olah kata belajar ini ada sesuatu yang masih kurang di dalam iman percaya kita. Tapi mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhannya. Yohanes pasal yang ke-11, kita akan lihat ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama kita baca dua ayat nih. 1, 2, 3 ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Amin. Bapak Ibu, ini adalah kisah satu keluarga, yaitu Maria, Marta, dan yang paling kecil namanya Lazarus. Keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan, bahkan dicatat dalam Alkitab adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mereka tinggal di Betania, kira-kira 2 mil dari Yerusalem. Nah, satu waktu Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan ini sakit. Lalu Maria, Marta memberikan pesan untuk disampaikan kepada Tuhan Yesus. Orang yang kau kasih itu sakit. Sesuatu yang pastinya Maria dan Marta berharap Tuhan langsung datang, Tuhan langsung membesuk, Tuhan langsung mendoakan supaya saudaranya sembuh. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus tetap tinggal 2 hari di mana dia berada pada waktu itu. Lalu setelah waktu ini berjalan, maka Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita ke sana, ke Judea.
Lalu ada sedikit perdebatan. Jangan, dulu kita ke sana, kita mengalami ini. Tuhan bilang, Lazarus sudah tertidur. Murid-muridnya berpikir tertidur di perkataan itu adalah istirahat. Oh baguslah guru, kalau dia tidur pasti sembuh. Kita kan biasa kalau sakit orang tua bilang ini, tidur istirahat ya supaya cepat sembuh. Maksud Tuhan bukan tertidur. Akhirnya ayat 14 yang kita baca tadi, Yesus berterus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi ada sesuatu perkataan yang itu menjadi renungan kita dan itu jadi tema kita yang diberikan Tuhan di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 maka Tuhan berkata begini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Kata lebih baik bagimu itu ditujukan pada murid-murid Yesus yang ada bersama dia. Supaya apa? Nah ini muncul temanya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kata percaya itu selalu kita temukan bersamaan dengan iman, bersamaan dengan yakin. Memang di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, maka ini akar katanya sama, peto. Jadi kata percaya ini itu adalah pisteo. Kata iman itu adalah pistis. Kata yakin itu adalah pistos. Nah perbedaannya ada di mana? Ya. Nah kalau kata iman itu adalah kata benda, noun. Kalau percaya itu adalah kata kerja, verb. Kalau yakin itu adalah kata sifat, adjektif. Nah arti kata belajar percaya, Tuhan mau meningkatkan lebih lagi level iman kita. Nah mari kita lihat satu persatu. Dari mana iman itu timbul? Roma 10 ayat 17 berkata begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan maka iman kita timbul. Semakin sering kita dengar firman, semakin sering kita baca firman, semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, iman kita bertambah kuat. Tetapi mari kita lihat, apakah iman kita itu cukup untuk mendapatkan perkara-perkara yang dijanjikan Tuhan? Belum tentu. Sebab Yakobus 2 ayat yang ke-26, maka firman Tuhan berkata begini. Bisakah Bapak Ibu yang di rumah, kita yang tempat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah lihat kiri kanannya masih hidup. Puji Tuhan. Ya senyumannya manis-manis. Bapak Ibu di rumah lihat senyumannya. Kiri kanannya manis kan? Puji Tuhan. Nah tubuh tanpa roh itu disamakan dengan orang mati. Begitu juga iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan mati. Jadi sebenarnya apa perbedaan iman, apa perbedaan percaya? Tema kita atau ayat pembacaan kita tadi katakan belajar percaya, bukan belajar beriman. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sering mendengarkan firman Tuhan sehingga iman kita itu begitu kuat. Tetapi pernahkah saudara mendengarkan apa yang katakan Tuhan Yesus? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau akan bisa pindahkan gunung ini. Hanya sebesar biji sesawi. Artinya tidak perlu kita berkata imanku besar. Tapi maaf, tidak ada di follow up. Jadi kata belajar percaya itu artinya adalah kita harus follow up. Ada tindakan dari iman kita yang timbul dari firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus lalu datang ke Betania, ke tempat Marta, Maria. Masih jauh, lalu Marta diberitahu, guru datang. Marta keluar. Dia kejar Tuhan Yesus, masih di luar daripada daerahnya. Lalu Marta berkata, guru, jika engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Dari satu sisi, itu menunjukkan iman daripada Marta. Ya nampak iman itu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Padahal Tuhan tidak hanya sekedar bisa menyembuhkan. Tuhan mau Marta itu naik levelnya.
Tuhan bukannya bisa menyembuhkan, tapi Tuhan pun bisa membangkitkan orang mati. Lalu Yesus terharu lihat itu. Lalu Yesus sampai kepada dekat dengan rumah mereka. Lalu Marta lari lebih cepat lagi, dia beritahukan kepada kakaknya Maria, guru datang, guru datang. Lalu Maria keluar. Nah, orang-orang yang di rumah itu adalah orang-orang yang menghibur Maria. Ketika Maria pergi, mereka takut mau kemana Maria, mereka ikut. Lalu ketika jumpa Yesus, Maria berkata yang sama dengan Marta, guru, jikalau engkau ada pada waktu itu, maka Lazarus tidak akan mati. Orang-orang sekeliling yang mendengar itu berkata begini, bukankah dia sanggup mencelikkan mata orang yang buta? Bukankah dia sanggup membuat orang yang tidak mendengar bisa mendengar? Orang yang bisa berkata-kata, masakan dia tidak sanggup membangkitkan yang mati ini? Ketika Tuhan mendengar itu, Alkitab mencatat, masgullah hati Yesus. Arti masgullah, sangat terharu. Lalu Tuhan tanya kepada Marta, di mana diletakkan mayat Lazarus? Dibawa ke satu kuburan. Kuburan zaman dulu tidak seperti sekarang, ditanam di bawah tanah. Dulu mayat diletakkan di gua-gua. Lalu Tuhan Yesus berkata, ayo angkat batu itu. Nah, Marta kembali, ya, menjawab begini, guru, sudah 4 hari mati bau. Lalu Tuhan menegur Marta. Sekali lagi, dari tadi kita melihat perkataan Marta itu ada perkataan iman. Tapi maaf, ketika Tuhan ajak bertindak di atas iman, itulah percaya. Maka Marta sesungguhnya belum percaya. Walaupun perkataan belajar percaya itu ditujukan pada murid-muridnya. Tapi Marta, Maria pun sama seperti kita harus belajar percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, belajar percaya bukan berarti kita tidak percaya. Belajar percaya adalah kita bertindak di atas iman kita. Dan tindakan itulah yang disebut percaya. Karena kata percaya adalah kata kerja. Lalu dibukalah batu itu. Tuhan yang berkata, Lazarus, keluarlah. Lazarus hidup, bangkit kembali. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, kita tidak hanya sekedar diminta Tuhan punya iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Tapi mari follow up iman kita dalam tindakan. Mari ya tunjukkan bahwa kita yang punya iman tadi itu lewat tindakan kita. Ketika kita melangkah dengan iman kita, bertindak dengan iman kita, itu yang disebut percaya. Saya percaya apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, itu kita peroleh. Katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang memperoleh setiap janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Lambaikan tangannya. Bapak Ibu yang ada di rumah, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sebab itu mari, di dalam hidup kita, kita perlu terus belajar percaya. Memang Bapak Ibu, untuk percaya itu tidak gampang. Untuk bertindak di atas iman kita tidak gampang. Tapi Tuhan pasti menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Selesai firman-Mu kami dengar, tapi kami percaya Tuhan. Firman itu tidak akan berlalu. Firman itu akan terus meneguhkan, menguatkan kami. Sehingga di tengah-tengah perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang melangkah di dalam firman-Mu. Melangkah dengan iman. Dan itu akan membawa kami lebih lagi di dalam Tuhan. Meteraikan Tuhan ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukur
sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Puji Tuhan, kita akan membawakan doa-doa kita kepada Tuhan, nanti dibawakan oleh Pak Sakyus Ginting. Ayo, ada topik-topik doa kita. Ya. Nih, Oyen Ipana, ya. Mama Nesya, Rizkila, Ruth, ini Pak Jack, ya. Amsal, Nando. Ya. Saya percaya ini masih banyak yang belum menikah, pasti pasangan hidup ya. Doakan Pak Jack, pasangan hidup ya. Nah Bapak Ibu yang di rumah, ayo, apa topik-topik doanya? Pak diberkati Pak keuangan kami, puji Tuhan. Semuanya juga di tempat ini doanya sama, supaya keuangan juga diberkati. Oke, ayo mari Pak Ginting bawa dalam doa. Baik, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih buat kasih, kuasa, urapan dan hadirat-Mu yang telah Kau curahkan di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah setiap kami mengalami jamahan dan lawatan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya ya Bapa. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat setiap kami hamba-hamba-Mu yang telah hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau membawa kami berjalan di bawah pintu surga yang terbuka ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang sedang bekerja. Engkau berkati pekerjaannya, yang membutuhkan pasangan hidup. Kami percaya tepat waktunya Engkau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang selalu menepati segala janji-janji-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang menyaksikan live streaming ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bila ada di antara mereka yang sedang sakit saat ini Kau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bila ada mereka yang berputus asa, maka Engkau memberikan pengharapan baru dalam hidup mereka ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan dengan setia ya Tuhan. Kiranya Engkau membukakan pintu berkat-Mu bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan ibadah live streaming FI ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami berdoa buat gereja-Mu yang ada di GBI Hotel Indah yang ada di Rantau Perapat ini beserta dengan seluruh cabangnya. Kau berkati Tuhan Yesus. Biar kiranya seluruh umat-Mu yang beribadah di tempat yang dimana telah Engkau tempatkan di GB Hotel Indah, semuanya Engkau berkati. Engkau senantiasa pelihara dengan sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia yang hari-hari ini mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya ini segera berlalu sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami dengan kekuatan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya dapat mengikuti saran daripada pemerintah untuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Engkau punya kuasa yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan perekonomian daripada negara kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati pemimpin bangsa kami, Presiden kami Insinyur Joko Widodo beserta dengan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin ya Tuhan. Berikan umur panjang, kesehatan dan bijaksana bagi mereka ya Tuhan. Segenap kabin Indonesia Maju kiranya Kau berkati. Biarlah setiap mereka melakukan pekerjaannya dengan rasa hormat dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Indonesia dibawa kepada kemajuan dan kemenangannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin rohani kami
yang ada di atas kami, mulai dari Jakarta, Bapak Pendeta Insinyur Niko, kiranya Kau memberkatinya, Pak Amin. Bambang Yonan, Pak Edi Amin. Prayitno, bahkan gembala kami yang ada di Rantau Perapat ini ya Tuhan, kiranya Kau berkati, berikan hikmat dan bijaksana-Mu bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin gereja-Mu menuju kepada panggilan dan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Secara khusus kami juga berdoa buat kota kudus Yerusalem, kami memberkati Yerusalem. Shalom, Shalom, Yerusalem. shalom. Diberkatilah kiranya tembok-tembok dan puri-purimu. Amin. Diberkatilah setiap orang-orang yang mencintaimu dan mendoakanmu. Amin. Dan kiranya ke-12 suku Israel diberkati, dipulihkan dan kembali dikumpulkan di tanah Amin. Yerusalem. Dan kami percaya menurut kehendak dan kuasa-Mu, maka mereka akan bertobat dan kembali kepada jalan Amin. kebenaran, di mana mereka akan mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya berkat dari Yerusalem juga sampai kepada bangsa-bangsa, bahkan sampai kepada bangsa Indonesia, Amin. bahkan sampai ke kota kami di Rantau Perapat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, demikianlah rangkaian ibadah dan doa kami. Dan sebentar kami akan pulang, kiranya Kau memberkati setiap kami ya Tuhan dengan berkat khusus. Dan kami siap terima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah yang sempurna, perlindungan, penyertaan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menyertai seluruh kehidupan kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam bermain. Mari yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Shalom.